Shalom, selamat malam. Kawanita dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember, di mana semua orang menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Untuk itu malam ini saya tetap berikan renungan, tapi singkat ya. Kita akan berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah memberi kami kesempatan untuk ada sampai hari ini. Di tahun 2020 kami masih bisa merayakan Natal. Kami mau dengar renungan Natal malam ini dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, malam ini saya berikan judul Yesus luar biasa kelahirannya. Natal itu adalah kabar yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kelahiran Tuhan Yesus itu memang beda dengan kelahiran-kelahiran bayi lain. Saudara, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dilahirkan disertai dengan tanda-tanda yang luar biasa. Semua itu terjadi agar manusia memberi perhatian khusus kepada hari di mana Mesias yang datang sebagai manusia, yaitu bayi Yesus pada 2000 tahun yang lalu. Kelahirannya sudah dinubuatkan, saudara. Siapa saja yang menubuatkan? Yang pertama, Musa. Musa menubuatkan kelahiran Tuhan Yesus itu 1451 tahun sebelumnya. Itu ada di kitab Ulangan. Salah satu kesamaan antara kelahiran Musa dan kelahiran Yesus juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, di mana ada pembunuhan bayi laki-laki saat Yesus lahir. Sama seperti Musa lahir pun demikian. Firman Allah digenapi. Demikian pula Nabi Mika. Nabi Mika menubuatkan apa? Bahwa dia akan lahir di kota kecil yang namanya Bethlehem. Nabi Yesaya pun menubuatkan, saudara. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya? Lebih spesifik lagi, padahal ribuan tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14 berkata bahwa perempuan muda itu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, menamakan ia Immanuel. Luar biasa bukan? Jadi di bulan Desember ini, mari kita mau mengingat dahsyat dan luar biasanya Allah yang kita sembah. Dia bukan nabi, dia bukan sekedar manusia, tapi dia adalah Allah. Nubuatan tentang kelahiran Yesus oleh seorang perawan Maria itu pun digenapi, saudara. Karena malaikat menemui Maria, memberitakan kabar bahwa dia akan mengandung dan melahirkan anak. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21, malaikat memberitahukan kepada Yusuf bahwa ia harus menamai Yesus karena ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus artinya apa? Allah adalah keselamatan. Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi saudara, Allah yang kita sembah bukan Allah yang jauh dari kita. Dia Allah yang dekat dengan kita. Nabi Yesaya juga menubuatkan di dalam Yesaya 9 ayat 5, namanya itu apa? Penasihat ajaib. Hari-hari ini kita sering butuh nasihat, bukan? Pakar sehebat apapun mengenai corona ini, gak ada yang bisa menyelesaikan. Tapi Yesus Natal ini mengingatkan kita bahwa dia penasihat ajaib. Datanglah kepada dia, satu-satunya penasihat yang ajaib. Dia Allah yang perkasa, artinya tak terkalahkan oleh penyakit situasi apapun. Dia juga Bapa yang kekal. Bapa di dunia ini tidak ada yang kekal kasihnya, perhatiannya, tapi Bapa kita kekal dan dia juga Raja damai. Saudara, di musim corona saja ada perang, ada orang berantem, ada orang saling bunuh, tapi bersyukur kita punya Tuhan, dia Raja damai. Kalau dia undang dia menjadi Raja dalam hidup kita, maka dia yang akan mengusir segala peperangan, segala
keributan yang ada di dunia ini. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bahkan ketika Yohanes di perut Elisabet ketemu dengan Maria, Yohanes meloncat, bayi di dalam perut ibu pun meloncat. Itu bukti keajaiban Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan terakhir, ketika dia lahir, malaikat-malaikat memberitakan berita kelahirannya kepada para gembala di padang belantara. Itu ada di Lukas 2. Bukan hanya kepada para gembala, tapi kepada orang Majus. Siapa orang Majus? Orang Majus itu mewakili orang yang pandai, orang yang cendekiawan. Seolah-olah ini ingin memberitahukan ke seluruh dunia bahwa kami ini loh orang pandai, cendekiawan, ahli bintang. Juga tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Itulah sebabnya di bulan Desember ini kawan wanita yang dikasih Tuhan, mari tetap bersuka cita. Sebab luar biasa kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, kalau Allah kita luar biasa, maka Dia pun sanggup menyelesaikan masalah kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah kita yang dahsyat, luar biasa. Kelahirannya dinubuatkan oleh banyak nabi, bahkan ribuan tahun sebelumnya, dan digenapi. Puji Tuhan, demikian renungan Natal malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di bulan Desember ini kami akan terus bersuka cita, sebab kami punya Allah yang dahsyat, luar biasa. Berkati kami di sepanjang bulan Desember ini, biar kasih Kristus, kelahiran Kristus benar-benar membawa sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.